Tekwan ikan khas Palembang. Ini super enak ya guys. Oke, ini ke tahap pembuatannya ya. Kita siapkan wadah. Kemudian ini kita masukkan setengah kilo ikan giling ya. Ini kita gunakan ikan tenggiri ya. Ini benar-benar masih fresh. Oke, ini kita hancurkan dulu. Kita tekan-tekan seperti ini. Ini kita masukkan air. Kurang lebih airnya kita gunakan 1 gelas ya. Tapi ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk ikannya ini diusahain harus benar-benar hancur ya. Jadi nanti tidak ada yang menggumpal. Oke. Dan untuk pengadukan ikan tenggirinya ini jangan terlalu lama ya, nanti hasilnya tidak bagus. Ini kita tambahkan sedikit air lagi ya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali. Untuk teman-teman di rumah nanti boleh disesuaikan ya, atau nanti bisa dilihat aja di kolom deskripsi bahan-bahannya ya. Di situ sudah kita tulis semua resep-resepnya. Nah, ini kita masukkan 1 butir telur. Untuk teman-teman di rumah itu bisa pakai putihnya saja atau bisa dimasukkan semuanya ya. Kalau kita ini kita masukkan semuanya. Jadi kuning telur sama putih telurnya ini kita masukkan, kita aduk-aduk. Harus tercampur rata ya. Itu agar gunanya kita masukkan telur ini supaya hasil dari tekwan ikannya tadi kenyal ya. Nah, ini kita tambahkan sedikit garam. Untuk teman-teman di rumah diusahain kalau garamnya ini kita masukkan di step terakhir ya. Karena nanti garamnya ini juga bisa menambah cita rasa untuk supaya lebih kenyal ya dari tekwannya ya. Dan jangan teman-teman sekali-sekali ditaruh di depan ya, takutnya nanti hasil tekwannya jadinya keras. Jadi sesuai dengan arahan ya. Nah, ini kita masukkan tepung kanji. Ini kurang lebih kita gunakan setengah kilo ya. Jadi setengah per setengah ya. Jadi ikannya setengah kilo, sagunya setengah kilo. Untuk teman-teman di rumah nanti sagunya ini lebih tepatnya kita gunakan untuk merek sagu tani ya teman-teman. Jadi biar hasilnya benar-benar bagus. Ini kita buat 1:1 ya. Nah, ini kurang lebih kalau tercampur dia seperti ini. Jadi untuk hasil adonannya ini jangan terlalu cair atau terlalu keras ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kental, bukan kental sih, lebih tepatnya dia masih bisa diulen ya. Nah, ini kita masukkan air di dalam dandang. Kemudian kita kasih minyak. Kita tutup dulu. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini berarti tekwan yang kita buat tadi atau adonan yang kita buat tadi sudah siap untuk kita bentuk ya. Sebelumnya ini kita udah cuci tangan dulu ya. Jadi kita lebih tepatnya menggunakan tangan. Kita nggak pakai sarung tangan ya. Karena nanti kalau pakai sarung tangan takutnya lengket ya.
Nah, ini kita cuil-cuil saja itu adonannya, atau kita ambil sedikit-sedikit lalu kita lempar-lemparin aja. Jangan terlalu dibentuk bulat-bulat ya. Nanti takutnya jadi bakso. Untuk penambahan minyak tadi itu agar gunanya nanti tekwan ini tidak menyatu satu sama lain ya di dalamnya. Di saat kita ngerebus, jadi dia sudah lepas dengan sendiri-sendiri. Oke, ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Tapi kalau bisa teman-teman di rumah ini kita lebih cepat ya. Untuk tahap pematangannya nanti kalau misalnya sudah mengapung semua seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman di rumah atau ibu-ibu di rumah itu yang sering buat makanan nih, diusahain jangan terlalu cepat mengangkatnya ya. Jadi benar-benar matang. Tapi jangan terlalu lama. Takutnya dia tadi adonannya ini medok atau mekar. Jadi nanti hasilnya tidak sempurna ya. Nah, oke. Kalau sudah mengambang seperti ini atau mengapung seperti ini kita angkat. Nah, itu dari kita angkat aja udah terpisah sendiri-sendiri dan hasilnya itu udah kelihatan ya. Kalau dari tekwannya ini udah kenyal-kenyal. Aduh, mantap ini. Boleh dicoba nih untuk teman-teman di rumah atau untuk teman-teman yang nggak pernah buat, boleh dicoba ya di rumah. Ini kita angkat sedikit demi sedikit, diusahain juga untuk teman-teman. Ini tekwannya ini kita habiskan dulu ya. Baru kita masukkan adonan selanjutnya. Jadi kita tadi benar-benar tahu kan bahwa tekwan yang step pertama tadi sudah matang semua. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya kita caranya. Kita ambil sedikit, kita cubit sedikit, langsung kita cemplungkan. Kita cubit lagi sedikit, kita cemplungkan lagi. Jadi dia hasilnya keriting ya. Nah, jadi benar-benar itu tidak kita bentuk ya. Nah, benar-benar hasilnya keriting. Untuk teman-teman yang sering ke Palembang, pasti semua hasil tekwannya seperti ini ya, keriting. Karena kan kitanya sendiri tinggalnya di Palembang ya. Oke, ini sudah matang lagi, kita angkat lagi. Oh ya, untuk teman-teman sambil kita menunggu ini matang semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa lagi kalau teman-teman bingung dengan resep-resep yang saya berikan tadi atau teman-teman mau buka lagi, boleh lihat di kolom deskripsi ya resep dan bahan-bahannya. Oke, lanjut. Ini kita angkat lagi, kita habiskan dulu ya. Ini untuk teman-teman di rumah, jadi jangan khawatir ya, sebelumnya kita udah cuci tangan dulu. Nah, ini kita lihat kan lebih jelas ya. Kita ambil sedikit kayak gini, kita cubit saja. Nah, itu adonannya benar-benar lembut ya. Jadi tidak terlalu kalis. Untuk teman-teman di rumah nanti kalau biar nggak lengket di tangan, itu bisa kita kasih minyak atau kita kasih tepung kanji ya di tangannya. Jadi pas saat kita ngambil tekwannya itu tidak terlalu lengket. Nah, ini hasil dari yang kita buat tadi ya. Benar-benar keriting. Sudah itu juga ini kelihatannya aja udah kenyal ya. Nih, mereka nggak ada yang nempel satu sama lainnya ya. Ini bisa disimpan di dalam freezer juga, tahan ya. Oke, ini kita
masuk ke tahap pembuatan bumbunya. Ada bawang putih, ladaku, masako, dan garam ya. Kemudian ada daun bawang dan seledri ya. Nah, ini semuanya nanti kita buat untuk kuahnya ya. Kita siapkan tep pancinya, kemudian kita kasih minyak. Ini bawang putihnya tadi kita blender, kita haluskan ya. Nah, ini kita tumis dulu. Ini diusahain ditumisnya ini kita aduk-aduk seperti ini, atau sampai benar-benar bawang putihnya tadi itu harum ya, tercium harum. Kemudian kita masukkan 1 bungkus ladaku. Ini sesuai selera ya. Untuk teman-teman di rumah yang suka pedas, ladakunya boleh digunakan 1 bungkus atau 2 bungkus. Cuman untuk teman-teman di rumah yang tidak suka pedas, ini kita boleh digunakan sesuai selera ya. Boleh setengah bungkus atau 1 bungkus. Nah, ini kita masukkan 1 bungkus penyedap rasa dari Masako. Ini kita gunakan yang rasa ayam ya. Ini kita tumis sampai benar-benar tercium harum. Oke, ini kita tambahkan sedikit MSG atau sasa ya. Kita masak dulu sampai benar-benar matang ya. Oke, kalau sudah matang seperti ini kita masukkan ke dalam panci yang sudah kita isi air ya. Ini kita masukkan bumbu yang tadi ke dalam situ. Oke, ini kita masukkan semua ya. Untuk teman-teman di rumah, kalau mau hasilnya lebih enak lagi, bisa digunakan udang ragi ya. Udang ragi atau udang rebon boleh, sesuai selera teman-teman di rumah ya. Atau toppingnya mau ditambah. Nah, ini kita masukkan garam ya, supaya ada rasa dari garamnya ya, asin-asin kayak gitu. Cuman kan sesuai selera nih teman-teman di rumah. Jadi untuk rasanya nanti bisa dicicip ya. Kalau sekiranya sudah pas, berarti kuahnya dari tekwan ini nanti bisa siap untuk dihidangkan. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan daun bawang dan daun seledri tadi. Untuk seledrinya itu nanti kalian untuk di rumah bisa langsung dimasukkan seperti ini, atau bisa ditaburkan saat mau disajikan saja. Ini bisa ditambahkan jamur kuping atau ceker ya. Jadi sesuai dengan selera teman masing-masing. Oke teman-teman, ini hasil dari tekwan dan kuahnya tadi ya. Oke, next kita akan review. Guys, kita mau coba tekwan yang bikinan tadi ya. Nih, bagaimana rasanya? Kita coba dulu. Kita kasih kecap dulu. Yang suka kecap kasih kecap, yang enggak usah. Bagaimana Bu rasanya? Rasanya enak, mantap. Ikannya terasa, enggak terlalu kenyal, lembut, enak deh. Lihat kesini guys. Jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa komen juga ya. Ya, coba dong. Ini kuahnya gimana rasanya? Kuahnya enak, mantap rasanya. Seger ya. Seger rasanya. Luar biasa. Tekstur tekwannya itu gimana Bu? Tekstur tekwannya Kenyal-kenyal atau gimana? enggak kenyal-kenyal. Enggak terlalu kenyal, maksudnya tuh sedang.
Rasanya enak deh. Maknyus rasanya. Ikannya terasa. Ikan tenggiri loh. Oke, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.